Kalau misalnya kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, kenapa orang itu rasanya sulit untuk lepas dari jabatannya? Yang aku maksud ini, misalnya mereka udah selesai menjabat, udah waktunya pensiun, tapi rasanya sikapnya masih seolah-olah sama seperti saat mereka menjabat. Ya, ini jawabannya namanya post-power syndrome. Post-power syndrome. Simpelnya, ini adalah orang yang tidak bisa melepaskan jabatannya. Ya, ada banyak alasan kenapa dia tidak bisa melepaskan jabatannya. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu dulu konteks dari jabatannya. Jabatan ini bukan hanya tentang di pemerintahan, bukan hanya tentang menjadi DPR, menteri, ataupun menjadi presiden. Tapi juga di perusahaan swasta sebagai direktur, manajer, ataupun jabatan lainnya, bahkan sampai ketua BEM. Karena walaupun mereka memiliki secara struktur sosial yang berbeda, tapi semua jabatan ini diperlukan usaha untuk mendapatkannya. Ditambah untuk jabatan yang tinggi memerlukan waktu yang begitu panjang, bisa belasan tahun hingga puluhan tahun. Makanya orang-orang kadang tidak rela atau sulit untuk melepaskan jabatannya. Ditambah, ada keuntungan secara sosial. Terkadang orang-orang lebih mudah mendengarkan orang yang memiliki jabatan, karena mungkin muncul perasaan segan. Jadinya orang-orang yang memiliki jabatan ini tidak rela untuk kehilangan secara keuntungan sosial ini, karena ini sebuah privilege. Ditambah, terkadang ada beberapa orang yang memiliki jabatan menggunakan jabatannya sebagai harga dirinya. Alias, kalau mereka tidak memiliki jabatan lagi, mereka merasa sudah tidak berharga lagi. Ya, orang-orang jadi semakin tidak rela karena jika mereka sudah waktunya pensiun atau lepas dari jabatannya, mereka rasanya sudah tidak berharga lagi. Sudah tidak ada orang yang mau mendengarkan mereka lagi. Mungkin itulah bayangan di pikiran mereka. Makanya, terkadang di beberapa perusahaan menyiapkan psikolog khusus untuk orang-orang yang memiliki jabatan tinggi dengan harapan mereka bisa pensiun atau melepaskan jabatannya dengan tenang. Jadi mereka tidak mengalami post-power syndrome ini. Dan kalian harus tahu sendiri, ada banyak efek negatifnya. Sekarang kita bahas efek negatifnya. Efek negatifnya ini paling bisa dirasakan adalah dari diri mereka sendiri. Misalnya, seperti yang aku bahas tadi adalah mengenai harga diri mereka. Mereka berpikir bahwa diri mereka berharga saat memiliki jabatan. Entah jabatannya sebagai presiden, sebagai direktur, ataupun ketua BEM. Mereka merasa diri mereka ini dihargai oleh orang lain karena mereka memiliki jabatan. Dan mereka sendiri pun merasakan hal yang sama. Walaupun mereka memiliki uang yang banyak, mereka merasa harga diri mereka ini bukan tentang kekayaan, tapi tentang jabatan yang mereka miliki sebelumnya. Bayangkan aja, kalian yang sebelumnya baru datang mungkin ke kantor kalian, orang-orang udah langsung menyapa kalian, pagi pak, pagi pak, pagi pak. Tiba-tiba kalian balik ke perumahan biasa, kalian jalan di sekitar perumahan, belum tentu ada orang yang nyapa kalian. Mungkin nyapa pun cuma sekedar yang kayak pagi. Tidak ada yang menunjukkan kayak, wah dia sangat menghormati aku. Ya ini cuma merasa kayak orang biasa ketemu sama orang biasa. Ya mereka merasa harga dirinya yang sebelumnya memiliki ego yang tinggi misalnya nih, tiba-tiba dihancurkan karena mereka sudah tidak memiliki jabatan. Rasanya dia merasa orang-orang sudah tidak bisa respect dengan dirinya karena udah nggak ada jabatan. Makanya kadang-kadang ada orang yang depresi karena mereka pensiun, karena mereka lepas dari jabatan yang mereka miliki. Dan ini memang bukan sebuah isu yang baru. Makanya seperti yang aku bilang tadi, emang ada beberapa perusahaan yang menyiapkan psikolog khusus untuk mempersiapkan karyawannya untuk lepas dari jabatannya sehingga tidak mengalami post-power syndrome. Selain itu, seperti yang aku bilang juga di awal, ini mengenai hubungan sosial. Yang awalnya mereka didengarkan, tiba-tiba masuk dengan keluarga mereka, belum tentu bisa didengarkan. Karena kita tahu sendiri, keluarga ini memiliki haknya yang sama. Dan rasanya tidak etis kalau salah satu dari keluarga memiliki kuasa yang lebih tinggi. Hanya sekedar dia menjadi orang tua, dia bisa menentukan nasib anaknya. Nah, di keluarga ini kan sifatnya lebih dinamis, berbeda dengan perusahaan yang memang kita lebih struktural. Makanya, saat dia memiliki hubungan sosial ini, yang sudah terbiasa dengan status struktural ini, tiba-tiba jadi hubungan yang lebih dinamis, pasti rasanya ada yang kurang. Pasti dia merasa, dalam tanda kutip, agak semena-mena. Yang kayak merasa, ya kamu harusnya dengerin saya. Saya ini sebagai, misalnya apa dia sekarang? Saya sebagai ayah kamu. Saya yang akan mengatur kamu. Saya akan memberikan jawaban terbaik. Padahal ya kalau sebagai keluarga ya kita tidak bisa seperti itu. Karena memang dinamis.
Dan makanya kalau orang tidak siap, dia pensiun bukannya mendapatkan masa yang lebih baik, tapi malah masanya bisa lebih hancur. Dalam 5 tahun mungkin tiba-tiba semua jadi berantakan karena dia pensiun. Selain itu, dari kesehatan pun bisa dipengaruhi. Kalian harus ingat, pikiran dan secara fisik memiliki hubungan seperti lingkaran. Kalau pikiran kalian secara tidak langsung mengalami gangguan, kesehatan fisik kalian juga mengalami gangguan. Sebaliknya juga, kesehatan fisik kalian mengalami gangguan, pikiran kalian juga akan mengalami gangguan. Makanya, selalu ada slogan, pikiran yang sehat akan membuat tubuh yang sehat juga. Dan sebaliknya, tubuh yang sehat membuat pikiran yang sehat juga. Tapi kalau dia memiliki depresi, karena dia lepas dari jabatannya ini, ya secara tidak langsung ya kesehatannya dia mungkin akan menurun. Entah dia akan memiliki komplikasi penyakit, atau mungkin hal-hal lainnya. Ya ini kurang lebih karena dia mengalami stres yang berlebihan atau mungkin sampai menjadi depresi. Sekarang yang jadi pertanyaan, bisa nggak sih kita melepaskan diri dari post-power syndrome ataupun menghindari post-power syndrome? Jawabannya sih tentu bisa. Tapi aku mau mengingatkan dulu ada poin utama yang perlu diingat. Kadang orang-orang lupa bahwa dirinya berharga. Orang-orang itu merasa kalau yang sudah memiliki jabatan, mereka merasa berharga karena memiliki jabatannya. Padahal perlu diingat, seseorang yang bisa memiliki jabatan pasti mereka memiliki banyak kemampuan. Dan kemampuan itulah yang membuat diri mereka berharga, bukan karena jabatannya. Jadi kadang-kadang orang lupa bahwa diri mereka berharga. Kadang mereka merasa dirinya berharga karena jabatan. Makanya orang-orang yang post power syndrome ini tidak siap karena mereka tidak siap bahwa diri mereka tidak berharga lagi. Makanya perlu ditekankan bahwa diri mereka berharga itu sejak awal diri kita berharga. Sejak lahir pun kita sudah berharga. Bukan berarti dengan jabatan kita jadi memiliki harga diri. Tapi sejak awal kita sudah memiliki harga diri dan kita patut bangga dengan diri kita sendiri. Yang kedua itu mengenai kesibukan. Kita tahu sendiri masa dari post power syndrome ini identik dari masa lepas jabatan. Dan masa lepas jabatan pasti identik dengan pensiun. Kadang-kadang orang-orang kan sudah sibuk bekerja sejak mereka mungkin sudah bekerja puluhan tahun, belasan tahun. Jadi mereka sudah terkadang tidak memiliki waktu untuk melakukan hal yang lain. Makanya kalau mereka nanti pensiun nanti mereka tidak siap. Mereka terkadang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan makanya mereka rasanya tidak bisa lepas dari jabatannya. Karena rasanya kalau lepas dari jabatan, lepas dari kehidupannya. Makanya diperlukan kesibukan baru untuk mencari kehidupan baru lainnya. Salah satu tokoh yang bisa kita tiru mengenai kesibukan di masa pensiun, tentunya itu adalah Pak SBY. Kita tahu sendiri Pak SBY ini sangat gemar untuk membuat lukisan. Dan lukisan beliau ini sangat indah dan sangat memukau. Padahal sebelumnya beliau ini kan sebagai presiden, yang tentu kita tahu itu sangat amat sibuk. Tapi beliau bisa melakukan transisi yang bagus, yaitu menghindari namanya post power syndrome. Karena kita bisa lihat Pak SBY itu sekarang sangat-sangat hidupnya sepertinya sangat-sangat tenang dan sangat-sangat santai. Makanya ini menurutku adalah salah satu tokoh yang dapat menggambarkan pensiun yang ideal. Yang ketiga, kita perlu mengingat bahwa terkadang orang ini memang tidak siap untuk lepas jabatannya. Dan terkadang orang-orang tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Dan terkadang bahkan dengan bantuan teman, keluarga pun juga rasanya masih memiliki jalan yang buntu. Makanya ini diperlukan yang namanya tenaga profesional. Seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa perusahaan yang memberikan bantuan dengan psikolog, sehingga mereka yang memiliki jabatan ini bisa siap untuk melepaskan jabatannya. Makanya setidaknya jika kalian merasa tidak siap untuk masa pensiun kalian, cobalah kalian luangkan mungkin sedikit uang kalian, coba pergi ke tenaga profesional. Mungkin ini bisa membantu kalian, dan kita tidak tahu, mungkin kalian memang butuh tempat untuk bercerita. Karena bayangkan saja, kalian sudah bekerja belasan tahun dan puluhan tahun, mungkin terkadang kalian tidak bisa melepaskan apa yang kalian rasakan. Dan mungkin tenaga profesional bisa menjadi jawabannya. Dan perlu diingat, kalian pergi ke tenaga profesional bukan berarti kalian memiliki gangguan. Mungkin kalian hanya butuh teman cerita saja.